Halo semuanya, apa kabar? Maaf ya, sudah sangat lama saya tidak membuat video karena salah satunya sempat akun ini itu apa ya, intinya saya nggak bisa login, terus sampai akhirnya selang beberapa waktu itu saya baru bisa login. Nah itu penyebabnya di salah satu apa ya, akun saya itu nggak tahu ya tiba-tiba logout terus saya coba login, nggak bisa gitu ya. Ya intinya pokoknya ada masalah login gitu aja. Dan alhamdulillah gitu ya, akhirnya bisa login dan setelah bisa login memang saya nggak bisa langsung update video karena memang ada banyak hal yang harus diselesaikan. Ya intinya banyak sekali hal-hal yang dilemparkan ke dalam hidup saya oleh semesta, intinya begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya punya waktu untuk membuat reading lagi buat kamu semua. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah setia di channel ini. Sekali lagi saya juga ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kalau misalkan mungkin eh ya saya sempat mengecewakan kalian semua. Terus ya intinya saya minta apa ya istilahnya ya, diberikan maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga kedepannya saya bisa rutin lagi, saya bisa rajin lagi ya untuk upload video seperti itu. Sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya buat kamu semua. Ya, cukup ya basa-basinya. Dan sekali lagi saya doakan buat kamu semua ya, apapun ujian hidupnya, apapun permasalahan hidupnya, semoga Tuhan semesta alam memberikan kamu semua di sana kekuatan, kesabaran, dan pada akhirnya semuanya bisa selesai dengan baik dan pastinya semoga selesai dengan happy ending ya. Seperti itu. Amin. Dan saya akan membuat readingan kali ini tentang firasat ya. Saya tidak tahu ya, tadi gak tahu muncul aja kata firasat gitu. Mudah-mudahan readingan ini bermanfaat. Dan seperti biasa ya, untuk menghemat waktu, nanti kartunya saya shuffle dulu ya. Dan supaya juga saya bisa lebih fokus untuk menarik energinya ya. Hai, kartunya sudah saya shuffle dan sudah saya tebar ya. Sekilas saya rasakan energinya cukup berat ya. Dan perlu saya sampaikan seperti biasanya, ini adalah general reading ya, yang artinya energinya banyak orang. Jadi tidak harus resonate buat semuanya gitu ya. Kalau misalkan merasa tidak resonate, berarti ini energinya bukan buat kamu. Seperti itu, yang namanya general reading itu pasti energinya acak. Mungkin ada yang resonate sebagian, mungkin ada yang tidak sama sekali. Jadi tolong sikapi segala sesuatunya dengan bijak, ambil sisi baiknya ya. Kalau misalkan ada energi negatif atau energi yang kurang baik, ya tidak ada salahnya, itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan mungkin untuk kamu berkontemplasi diri, introspeksi diri, ataupun hal yang lainnya yang bisa untuk memajukan diri kamu pribadi seperti itu ya. Oke, ini adalah penarikan energi tentang firasat ya. Firasat kamu yang mungkin belakangan ini beberapa di antara kamu merasakan ada pikiran yang tidak enak atau hati tidak enak gitu. Intinya merasakan ketidaknyamanan. Nah, sekarang kita cari tahu gitu. Dari rasa tidak nyaman itu ada apa sih gitu. Mungkin beberapa di antara kamu juga sudah punya rasa atau firasat yang gak enak gitu ya. Itu apa? Nah, di sini kita mencoba mencari tahu energinya, mudah-mudahan akan ada petunjuk gitu ya buat kamu semua. Oke. Di sini saya melihat mungkin buat kamu yang masih di dalam fase apa ya istilahnya ya. Jadi fase pertumbuhan, perkembangan diri gitu ya. Entah itu dalam konteks ada yang bingung mungkin gitu ya.
seperti tidak yakin gitu, ngambil jurusan kuliah ini, atau mengambil sekolah di bidang ini, semacam itu. Beberapa di antara kamu ya, ada punya firasat tidak baik atau yang memang masih galau di sini ya. Mungkin ada yang, semacam gini, orang tua kamu menginginkan kamu misalkan ambil jurusan hukum, contoh ya ini contoh. Tapi kamu nggak ada minat tuh di hukum gitu. Mungkin kamu minatnya di misalkan di kesehatan, seperti itu. Nah ini ada energi semacam itu. Sehingga membuat beberapa di antara kamu di sini cukup stres ya, eee, adanya beberapa pilihan, ada beberapa option gitu ya. Ini buat kamu yang memang berada di dalam fase terkait pendidikan. Dan di sini untuk kamu misalkan yang sudah bekerja ataupun sudah berumah tangga gitu, hampir sama ya. Intinya ini ada fase dalam situasi dan kondisi yang memang membutuhkan ketajaman cara berpikir kamu. Jadi, kebijaksanaan kamu, kedewasaan kamu saat ini sedang diuji ya. Karena memang saya melihat energinya ini memang sangat menunjukkan situasi dan kondisi yang ya menguras energi dan pikiran kamu, intinya begitu. Tapi, ya ini ada tapinya, eee, kamu merasa memiliki satu kepercayaan diri. Jadi semacam ada rasa, Tuhan nggak mungkinlah memberikan satu ujian ataupun apa ya istilahnya ya, ya ujian ataupun masalah itu melebihi batas kemampuan kamu gitu. Itu mungkin salah satu yang harus kamu imani ya meskipun itu tidak apa ya istilahnya ya, tidak mudah buat kamu gitu, tapi kamu harus yakin gitu, Tuhan nggak mungkin akan membebani sesuatu yang di luar jangkauan kamu. Jadi apapun yang sedang kamu alami ya, percayalah itu karena kamu dianggap mampu. Semakin fase hidup kamu semakin berat, itu juga menandakan bahwa kemampuan kamu sudah sebanding dengan kesulitan yang kamu hadapi, gitu loh. Jadi semakin kemampuan kamu naik level, maka ujian hidup itu pasti akan naik level. Itu seperti sudah hukum alam ya. Ya kamu percaya nggak percaya gitu. Itu seperti itu. Jadi ketajaman berpikir, kemudian ketahanan mental, itu kan akan teruji seberapa besar, seberapa apa ya istilahnya ya, seberapa tinggi levelnya itu kan pasti dengan ujian dan tempaan kehidupan gitu. Jadi saya melihat di sini kebanyakan dari kamu memang energi yang ketarik di sini berada dalam satu fase yang cukup menguras pikiran kamu, mental kamu gitu. Tapi di sini lagi-lagi disampaikan gitu ya bahwa pada akhirnya kamu akan mampu menyelesaikan semuanya. Jadi kamu harus tetap optimis ya. Adanya banyaknya pilihan, adanya banyaknya kebutuhan. Tapi mungkin kamu ya bingung ya harus harus mendahulukan yang mana dulu, harus mengutamakan yang mana dulu, kira-kira seperti itu. Dan saya melihat di sini, firasat kamu terkait mungkin semacam profit ataupun keuntungan ya. Untuk kamu pembisnis ataupun kamu yang mungkin punya usaha sendiri, kemudian berwira swasta ataupun misalkan kamu yang seorang karyawan. Ya intinya di sini ada energi apa yang kamu harapkan. Kayak misalkan kamu punya firasat nih, apa yang kamu usahakan pasti akan berhasil. Nah, beberapa di antara kamu di sini memang akan berhasil, ya, dengan harinya kartu investment, assessment, dan passion. Jadi, kesabaran kamu pada akhirnya, ya, kamu mungkin sudah tahu beberapa di antara kamu udah tahu gitu, kamu punya firasat gitu bahwa ini akan menghasilkan, ini akan bagus, atau mungkin, kamu yakin gitu, apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini akan mendapatkan hasil dan itu memang terjawab di sini. Jadi beberapa di antara kamu kesabaran kamu akan berbuah manis, ya. Dan untuk kamu yang misalkan cukup stres dan stuck ya, berada di dalam keadaan stuck, tidak tahu harus ngapain, mulai dari mana, seperti apa gitu ya. Di sini kamu diminta untuk lebih menstabilkan diri kamu dulu ya,
Dalam artian begini, daripada kamu terpaku dalam situasi dan kondisi yang stuck tadi, cobalah kamu pulihkan energi kamu dulu dengan misalkan dengan, berlibur misalkan atau mungkin dengan relaksasi atau mungkin dengan olahraga gitu ya. Supaya di saat jasmani kamu fit, stamina kamu fit itu, di situ kamu bisa berpikir kembali dengan jernih gitu ya. Biasanya ini kelelahan karena adanya satu mungkin penantian yang cukup lama terkait sesuatu yang sudah kamu harapkan. Sesuatu ini berhubungan kalau saya lihat berhubungan dengan finansial ya, meskipun tidak selalu dengan finansial, tapi kalau saya lebih dominan lihatnya di sini, lelah gitu ya, stres karena menunggu ya, bisa menunggu hasil dari apa yang sudah kamu investasikan, bisa menunggu mungkin seseorang yang sudah memberikan satu janji ataupun harapan gitu ya, tapi tidak kunjung ada kejelasan gitu kan di sini nih, ya kita bisa lihat dari 2 energi ini. Energi seseorang yang menunggu akan satu kabar. Kabar ini bisa berhubungan dengan finansial, bisa berhubungan dengan, apa namanya, jawaban atas mungkin kamu yang terlibat kerjasama dengan orang lain gitu ya. Bisa juga ini berhubungan dengan asmara, tapi ya intinya ada energi menunggu yang cukup lama di sini. Dan perlu saya sampaikan buat kamu di sini ya, kamu tidak sendiri ya, kamu tidak sendiri. Percaya tidak percaya, kamu itu selalu dipantau oleh spirit guide kamu ya. Jadi mungkin beberapa di antara kamu di sini adalah termasuk orang-orang yang cukup peka, sensitif ya. Intuisi kamu beberapa ya saya lihat di sini, cukup tajam gitu. Nah, seseorang yang intuisinya cukup tajam ini terkadang memang mudah ya, kalau belum bisa menstabilkan diri mudah menyerap energi-energi negatif di sekitar kamu gitu. Nah, ini kadang-kadang mudah menguras energi kamu, jadi kamu harus bisa mengenali gitu, ini energi negatif dari diri kamu sendiri kah atau energi orang lain yang memang, apa ya, nempel ke diri kamu. Makanya ketika kamu sudah merasa kehilangan semangat hidup misalkan, ketika kamu sudah mulai merasa kehilangan motivasi, kamu break dulu dari aktivitas kamu, coba kamu pulihkan kesehatan jasmani kamu dulu dengan apa? Dengan olahraga ya. Nah, ketika kamu olahraga, kemudian kamu berkeringat, nah keringat itu bisa menjadi satu wujud ya, energi negatif kotoran di dalam diri kamu itu keluar. Makanya kenapa orang yang sudah berolahraga dan berkeringat itu cenderung merasakan enteng gitu ya, ringan, merasa fresh gitu. Nah, setelah kamu olahraga kemudian mengeluarkan banyak keringat, kamu coba ditambah dengan meditasi ya. Mudah-mudahan di situ nanti kamu akan mendapatkan energi kamu kembali. Kamu bisa bisa apa istilahnya? Bisa melihat, eee, atau menjadi lebih jelas lah segala sesuatunya gitu atas situasi dan kondisi yang sedang kamu hadapi. Di situ kamu akan mudah-mudahan akan mendapatkan ilham gitu, apa yang harus kamu lakukan, mulai dari mana itu nanti akan terlihat dengan jelas oleh kamu gitu ya. Jangan malah kamu semakin semakin apa ya istilahnya ya, mengurung diri, kemudian semakin meracuni pikiran kamu dengan overthinking atau pikiran negatif lainnya. Nah, ini akan memperburuk keadaan psikologis kamu sendiri gitu ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, air mata kamu, letih kamu ya, beberapa di antara kamu di sini, semua itu akan dibayar dengan satu berita baik. Ini bisa dalam wujud apapun, entah itu dalam aspek keuangan, entah itu dalam aspek, dengan pasangan, asmara gitu ya, ataupun aspek lainnya. Kita lihat selanjutnya, apa yang tersembunyi dari energi firasat kamu. Saya melihat di sini beberapa di antara kamu, apakah belakangan ini sering merasakan sakit kepala? Ya, padahal sudah minum obat, tapi rasa sakit itu tidak kunjung hilang, seperti itu. Nah, untuk kamu yang sering merasakan sakit kepala yang cukup intens ya, di sini dikatakan kamu nggak usah perlu khawatir, nggak usah perlu panik ya. Itu salah satu gejala bahwa crown chakra kamu itu ya sudah mulai aktif atau terbuka seperti itu. Jadi di sini semakin jelas yang ketarik energinya di sini. Kamu adalah kebanyakan dari kamu gitu ya. Orang-orang yang cukup pemikir ya. Sangat pemikir bahkan bisa dibilang seperti itu. Pemikiran kamu cukup tajam, cukup logis sekali, logik sekali. Jadi sebenarnya untuk apa namanya orang-orang yang cukup tajam pemikirannya seperti kalian di sini ya yang merasa ketarik energinya di sini.
Sebenarnya mungkin kamu termasuk tergolong orang yang cukup kurang percaya gitu ya dengan energi dan lain sebagainya gitu. Tetapi memang karena satu kehendak Tuhan semesta alam, yang kedua memang kamu adalah kebanyakan tipe orang yang bisa, apa namanya, memahami, mengkaji segala sesuatu itu dengan ketajaman pikiran kamu gitu. Sehingga yang saya rasakan gitu ya beberapa di antara kamu gitu. Kamu bisa membedahnya satu persatu itu dengan secara logik, meskipun yang kamu pahami itu sesuatu yang mungkin di luar logik, maksudnya begitu ya. Saya kira kamu paham ya maksud saya, jadi kata lainnya cukup open minded lah begitu. Karena memang, eee, tidak semuanya yang di luar logika itu berarti nggak ada gitu ya. Yang namanya misteri semesta ini sangatlah besar ya, sangat besar kuasa Tuhan itu, jadi tidak akan mampu gitu ya. Kita itu sebagai manusia untuk bisa mengerti semuanya gitu. Jadi yang Tuhan berikan anugerah kepada kita itu tidak ada apa-apanya gitu ya dari kebesaran Tuhan di luar sana. Jadi dari dasar itulah gitu. Mungkin kamu yang tadinya agak tidak percaya gitu ya dengan hal-hal yang memang di luar nalar, kamu perlahan-lahan gitu mulai membuka hati dan pikiran kamu. Karena memang sesungguhnya banyak sekali misteri semesta ini yang memang logika kita saja yang tidak sanggup menggapainya, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, ini dari energi crown chakra ya. Dengan adanya satu intensitas terbukanya atau ya aktifnya crown chakra ini akan membantu beberapa di antara kamu untuk berproses ya, bertumbuh menjadi seseorang yang cukup bijaksana ya. Saya bisa melihat bahwa siklus hidup kamu di sini beberapa saya lihat penuh dengan apa ya, kayak roller coaster ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan seperti itu. Nah, karena saya melihat di sini seseorang yang sudah mencapai satu fase healing dari rasa sakit di masa sebelumnya, ya, itulah sejatinya gitu, pemenangnya, ya. Jadi jangan pernah meratapi, menangis boleh, sedih boleh gitu, tetapi jangan berlarut-larut gitu. Kenapa? Bukan karena Tuhan membenci kamu, bukan karena Tuhan tidak sayang sama kamu gitu. Sehingga membiarkan kamu mengalami satu siklus kehidupan yang tidak mudah, saya lihat di sini. Ya, banyak sekali tantangan. Dan bahkan beberapa di antara kamu di sini nyaris mati ya. Entah itu dalam konteks mau bunuh diri, entah itu dalam konteks kecelakaan yang hampir merenggut nyawa ataupun lain sebagainya gitu. Intinya saya melihat di sini dari tebarannya ada rasa trauma yang mungkin ada yang sudah healing, ada juga di sini yang mungkin masih masih berjuang untuk healing dari rasa trauma itu yang kadang-kadang muncul gitu ya. Cukup mengganggu langkah kamu di masa sekarang. Seperti itu. Dan itu membuat akhirnya kamu dengan kesadaran diri ya. Kamu dengan kesadaran diri ingin healing diri kamu sendiri melalui banyak mencari melalui banyak cara gitu ya. Ada yang mungkin dengan membeli buku-buku tentang healing bisa, tentang pemaafan diri, tentang psikolog ataupun apapun itu yang sekiranya memang bisa membantu diri kamu untuk pulih di sini. Ada mungkin yang mencari petunjuk melalui guru-guru spiritualnya ya. Karena di sini intinya beberapa di antara kamu dari adanya siklus kehidupan yang cukup berat ini akhirnya membentuk dan menggiring beberapa di antara kamu di sini menjadi seseorang yang cukup introvert ya. Sebenarnya tidak introvert tapi lebih ke kayak ada satu kesadaran. Ada satu kesadaran, mungkin beberapa di antara kamu di sini. Setelah apa yang sudah pernah kamu lalui di masa sebelumnya gitu ya. Terbesit di dalam hati dan pikiran kamu untuk lebih mengasah, lebih mendalami tentang spiritual juga bisa di sini. Ya, karena memang banyak sekali rupanya di sini yang saya rasakan. Sesuatu yang sudah pernah kamu alami itu tidak bisa kamu pecahkan dengan logika kamu gitu. Karena di situ memang ada ego gitu. Logika dan ego itu kadang-kadang memang sulit untuk apa ya, memberikan satu energi yang
yang dewasa, yang bijaksana gitu, pasti akan cenderung lebih ke kayak menghakimi Tuhan, kemudian mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain gitu. Sehingga itu hanya akan menambah stres diri kamu sendiri. Sehingga kamu mencoba untuk memahami setiap fase kehidupan kamu melalui sudut atau dari sisi spiritual. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa di sini, di antara kamu, ada yang memang sudah sampai di titik itu ya, di titik mulai memahami gitu, melalui sisi spiritual. Ada beberapa di antara kamu di sini yang masih mau berproses, ada yang masih berproses, bahkan mungkin ada yang baru niat untuk ke sana, seperti itu. Kalian di sini nih, ya, spiritual strength. Kalau energi ini sudah keluar, artinya apa? Fase kehidupan kamu tidaklah main-main. Karena hanya kekuatan spiritual lah yang mampu memberikan satu kekuatan, pemahaman gitu ya. Karena memang tidak semua fase kehidupan kamu itu bisa dibedah dengan logika kamu. Seperti contoh misalkan, kamu sudah menjadi anak yang baik, kamu sudah menjadi suami yang baik, kamu sudah menjadi istri yang baik. Intinya sudah merasa menjadi seorang yang baik. Tapi kenapa yang kamu dapatkan, yang kamu alami, terkadang sesuatunya sebaliknya, yang pahit-pahit. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Nah, itu biasanya menjadi titik balik seseorang itu. Mungkin awalnya akan berontak, tapi kemudian ada fase di mana dia mendapatkan kesadaran, mendapatkan petunjuk. Seperti itu. Jadi jiwa manusia untuk sampai ke titik spiritual itu memang eh, sangat beraneka ragam gitu stepnya ya. Dan itu saya nggak bisa bahas satu persatu di sini ya, karena itu waktunya nggak akan mungkin cukup. Lalu tentang energi firasat kamu, di sini ada takdir. Wow, jadi teman-teman semuanya, ini semakin jelas. Saya hanya bisa menyampaikan kamu adalah jiwa-jiwa yang hebat, jiwa-jiwa yang kuat. Tuhan semesta alam ingin menyampaikan bahwa kamu memang diciptakan, direncanakan oleh Tuhan semesta alam, dibentuk untuk menjadi jiwa-jiwa hebat. Maka dari itu, fase dan siklus kehidupan kamu itu berbeda. Ya, cukup terjal. Itu bukan berarti Tuhan membenci kamu, bukan. Karena Tuhan ingin membentuk kamu, memberi kamu tugas untuk menjadi cahaya-cahaya di semesta ini. Ya, tuh. Kamu sudah ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang betul-betul memiliki kekuatan spiritual di atas rata-rata. Nih, intuisi kamu akan semakin kuat. Dan beberapa firasat kamu itu selalu benar adanya. Dan di sini saya sampaikan lagi, kesabaran kamu, air mata kamu sebentar lagi akan berbuah manis. Jadi jangan putus asa. Ketika kamu mulai kehilangan energi kamu, cobalah olahraga ya. Melalui keringat itu kamu bisa membuang energi negatif ataupun racun-racun di dalam tubuh kamu, sehingga kamu akan mendapatkan energi kamu kembali dan kamu bisa berpikir dengan jernih. Seperti itu ya. Jadi saya tidak mau panjang lebar ya. Intinya beberapa firasat kamu di sini memang terkait apa istilahnya? Ini spiritual awakening ya. Beberapa di antara kamu dalam proses awakening di sini. Banyak sekali yang tersadarkan di sini dari fase dan siklus kehidupan kamu. Pada akhirnya bukan karena mungkin beberapa di antara kamu sempat berpikir bahwa kamu paling menderita di dunia ini. Tuhan tidak sayang sama kamu dan lain sebagainya. Tidak. Jiwa-jiwa hebat. Kamu semua di sini adalah jiwa-jiwa hebat. Maka dari itu fase kehidupan kamu pun tidak mudah dan percaya dan yakinlah. Selama iman kamu percaya dengan Tuhan sesuai dengan kepercayaan kamu masing-masing, pada akhirnya kamu hanya akan terbentuk menjadi jiwa-jiwa yang luar biasa di sini dan ini sudah menjadi takdir. Dan beberapa di antara kamu akan menjadi seseorang yang memang memiliki intuisi di atas rata-rata. Ya. Dan ini bisa membantu diri kamu sendiri, bisa membantu orang lain. Ingat, gunakanlah kelebihan berkat dari Tuhan semesta alam hanya untuk kebaikan ya. Janganlah kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak baik.
Karena kamu tahu itu akan ada karmanya sendiri buat kamu. Ya, beberapa di antara kamu akan mendapatkan kabar baik pastinya di sini. Dan satu hal, kamu jangan pernah merasa sendiri. Ya, kamu selalu ditemani oleh spirit guide kamu. Kamu bisa bicara dengan dia secara batin. Kita lihat di bottom of the deck-nya ini. Tuh. Lihat ya, ada malaikat di pintu. Spirit guide kamu selalu ada di sekitar kamu. Kamu tidak sendiri, jadi jangan pernah merasa sendiri. Tuh. Akan ada satu keberkatan. Mulai dari sekarang, ya. Kamu mungkin boleh saja menulis ketika kamu punya firasat tertentu. Karena memang beberapa di antara kamu di sini, firasat kamu memang benar adanya. Jadi, kalau firasat kamu itu cenderung negatif, tidak ada salahnya kamu harus waspada dan mengantisipasinya dengan sebaik mungkin, ya. Jadi, ini bisa juga berkaitan dengan energi manipulasi, ya. Orang-orang di sekitar kamu, bisa keluarga, bisa pasang, bisa siapa saja di sini. Jadi, untuk kamu yang memang sudah awakening dan kemudian intuisi kamu, firasat kamu di sini semakin tajam, ya. Makanya di sini membuat beberapa di antara kamu lebih berhati-hati, saya melihatnya, ya. Kamu terbentuk menjadi seorang yang sangat berhati-hati di dalam bertindak, sebelum berbicara, seperti itu. Kebanyakan dari kamu di tatapan kamu cukup tajam. Kalau saya rasakan energinya hebat, keren lah. Mudah-mudahan kamu bisa optimis ya melewati fase ini, dan ketika kamu sudah melewati fase ini menjadi jiwa-jiwa yang memiliki spiritual di atas rata-rata, tolong gunakanlah itu di jalan yang benar, ya. Karena itu nantinya akan buat diri kamu sendiri. Intuisi kamu, ya, crown chakra kamu di sini akan sangat membantu, membimbing kamu untuk keluar dari situasi dan kondisi yang stuck ini. Jangan khawatir, sesuatu yang kamu tunggu, sesuatu yang kamu harapkan, intinya akan ada berita baik. Ya, kamu sabar saja, teruslah berjuang, berdoa, tebarkan kebaikan. Sekali lagi saya ingin sampaikan, percaya dan yakinlah, Tuhan itu tidak akan mungkin, Tuhan semesta alam ini tidak akan mungkin melemparkan sesuatu yang memang tidak akan sanggup kamu atasi. Ketika ada rasa putus asa, menyerah, percayalah, itu adalah bisikan dari energi negatif, ya. Saya mau pakai gunakan general aja. Bisikan dari energi negatif. Jadi ketika ada rasa putus asa, ingin menyerah, apalagi ingin bunuh diri, ingatlah Tuhan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kamu masing-masing. Dan kembalilah untuk memiliki iman bahwa Tuhan itu sayang sama kamu. Ya. Saya doakan dari sini buat semuanya. Apapun fase kehidupan kamu saat ini, yakinlah kamu bisa melewatinya. Semata-mata itu hanya untuk membentuk kedepannya kamu menjadi jiwa-jiwa yang hebat. Ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Terima kasih ya.